Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fujismatullah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dengan nomor induk mahasiswa 12140200109. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS yang telah diberikan dosen saya, Ibu Lida Imelda Esos MSI. Saya di sini akan menganalisis profesi ke-KPI-an dalam konsep psikologi komunikasi. Adapun profesi yang saya analisis adalah profesi penyiar radio. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan mengulas terlebih dahulu apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Psikologi komunikasi sangat luas dalam ruang lingkupnya. Tak hanya mencakup dengan komunikasi saja, tapi psikologi juga mencakup kepada hal-hal yang ranahnya internal, seperti saraf-saraf otak yang mempengaruhi proses komunikasi tersebut. Lalu bagaimana dengan profesi penyiar radio? Dalam kali ini saya akan menganalisis pada konsep yang pertama, yaitu konsep diri dalam psikologi komunikasi. Seorang penyiar radio haruslah memiliki konsep diri yang bagus. Mengapa demikian? Karena yang namanya komunikasi ujung-ujungnya mempengaruhi seseorang. Ketika penyiar radio dia mempunyai konsep diri yang positif, maka akan mempengaruhi pendengarnya menjadi positif juga. Jika ada konsep segmen yang humoris, maka seorang penyiar radio dituntut untuk humoris juga. Kan nggak bisa kalau misalkan penyiar radionya lagi nggak mood, disuruh ngisi segmen yang humoris, ujung-ujungnya nggak akan tersampaikan pesan komunikasi yang disampaikannya kepada pendengar. Maka dari itu, penyiar radio harus memiliki konsep diri yang kokoh. Kalau konsep dirinya positif, akan mempengaruhi pendengar untuk memiliki konsep diri yang positif juga. Komunikasi massa termasuk dalam konsep komunikasi yang dilakukan oleh penyiar radio, di mana radio adalah sebuah media massa modern, yakni berupa media massa yang bertutur. Hal ini adalah manifestasi upaya manusia untuk melestarikan budaya bertutur, apalagi di Indonesia yang seringnya budaya bertutur menjadi hal yang utama. Artinya feedback yang terjadi tidak melulu langsung, karena siaran radio pun terbagi menjadi dua, ada on air, ada off air. Kalau on air, maka feedback yang diberikan bisa secara langsung melalui media telepon. Kalau off air, feedback yang diberikan secara tidak langsung, bisa di siaran berikutnya ataupun siaran hari berikutnya. Dalam komunikasi interpersonalnya, penyiar radio haruslah pintar memainkan persepsi para pendengar. Ketika penyiar radio sedang menceritakan cerita yang menyeramkan, maka pendengar akan merasakan sensasi yang menyeramkan. Kenapa demikian? Karena penyiar radio menggunakan suara yang lirih serta instrumen-instrumen yang kadang mengagetkan. Hal itu menjadikan sebuah sensasi yang dirasakan oleh pendengar, sehingga pendengar akan merubah sensasi tersebut menjadi persepsi dan menghasilkan makna bahwa pendengar tersebut menjadi takut. Nah, itu adalah konsep dari sensasi dan persepsi. Sekian dari saya, Muhammad Al-Fujismatullah. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.